Amerika Serikat dan Israel kompak menuding Hamas melakukan pelanggaran terhadap perjanjian gencatan senjata. Amerika menuding Hamas berencana menyerang warga sipil di Gaza. Sementara Israel menyalahkan kelompok itu atas kematian dua tentaranya. Namun Hamas dengan tegas menolak semua tudingan itu, menyebutnya sebagai propaganda Israel. Mereka justru balik menyalahkan Tel Aviv yang disebut terang-terangan melanggar gencatan senjata hingga menyebabkan korban jiwa. Saling tuding seperti ini menjadi lagu lama yang berpotensi merusak perdamaian seperti pada Maret lalu. Akankah gencatan senjata yang rapuh ini masih dapat bertahan? Departemen Luar Negeri AS menuding Hamas berencana menyerang warga sipil di Gaza. Mengutip Al Jazeera, tindakan ini mereka sebut merupakan pelanggaran berat terhadap gencatan senjata. Adapun pernyataan ini dikeluarkan Departemen Luar Negeri AS pada Sabtu 18 Oktober 2025 malam waktu setempat. Tudingan ini diklaim diperoleh dari laporan kredibel yang menunjukkan pelanggaran gencatan senjata yang akan segera terjadi oleh Hamas terhadap rakyat Gaza. Washington lalu meminta negara-negara yang menjadi penengah untuk menuntut Hamas agar memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian damai yang didukung AS. Tudingan Amerika ini langsung dibantah oleh Hamas. Kelompok itu mengatakan tuduhan AS salah dan sepenuhnya sejalan dengan propaganda Israel yang menyesatkan dan memberi kedok untuk melanjutkan kejahatan terhadap warga Palestina di Gaza. Hamas meminta AS untuk berhenti mengulang narasi menyesatkan dan fokus pada pembatasan pelanggaran yang berulang kali dilakukan Israel dalam gencatan senjata. Hamas mengklaim polisi mereka di Gaza telah memenuhi tugas nasional dengan mengejar geng-geng kriminal di Gaza. Mereka juga meminta pertanggungjawaban geng-geng kriminal ini sesuai dengan mekanisme hukum yang jelas untuk melindungi warga Palestina dan menjaga properti publik serta pribadi. Satu hari usai AS mengeluarkan pernyataan yang menyalahkan Hamas, tepatnya pada Minggu 19 Oktober 2025, Israel melancarkan serangkaian serangan di Gaza. Melansir CNN, Rumah Sakit Gaza melaporkan serangan Tel Aviv menewaskan sedikitnya 44 orang pada Minggu 9 Oktober 2025. Baik Hamas maupun Israel Defense Force atau IDF saling menyalahkan atas pelanggaran gencatan senjata. Seorang pejabat militer Israel mengatakan Hamas telah menyerang pasukan Israel di Rafah dengan granat berpeluncur roket dan penembak jitu. Serangan ini disinyalir menewaskan dua tentara IDF, Mayor Yaniv Kula dan Sersan Staff Itai Yafetz, menandai pertama kalinya pasukan Israel tewas di Gaza sejak gencatan senjata diberlakukan. Israel juga menuduh Hamas terus melepaskan tembakan di luar garis kuning, batas area di belakang posisi pasukan Israel berdasarkan perjanjian gencatan senjata Gaza. Sebelumnya pada Jumat 17 Oktober 2025, IDF juga menembaki sebuah bus dan menewaskan 9 orang yang merupakan satu keluarga. Peristiwa nahas itu terjadi di lingkungan Zaitun, Gaza. Pihak Badan Pertahanan Sipil Gaza melaporkan para korban berasal dari keluarga Abu Sabaan. Mereka tewas saat sedang dalam perjalanan untuk memeriksa kondisi rumah mereka yang hancur akibat perang. Sementara IDF mengonfirmasi pihaknya memang menargetkan sebuah kendaraan yang melintasi garis kuning. PM Israel Benyamin Netanyahu kini menghadapi berbagai desakan agar menanggapi pelanggaran yang dilakukan oleh partai-partai sayap kanan yang mendukung koalisinya. Misalnya Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir yang menyebut dimulainya kembali bantuan sebagai kemunduran yang memalukan. Berbagai serangan IDF terjadi saat Hamas sedang berusaha menumpas geng-geng kriminal di jalur Gaza. Pada hari Minggu saat Israel menyerang Gaza, Hamas sedang menargetkan tempat persembunyian pemimpin pasukan populer atau pasukan rakyat, Yasser Abu Shahwab. Kelompok ini disebut-sebut berkoordinasi dengan Israel dan pernah dituduh penjara bantuan kemanusiaan untuk dijual kembali.
Seorang pakar Gaza di Dewan Eropa untuk Hubungan Luar Negeri, Muhammad Sehada menjelaskan, milisi-milisi tersebut kini beroperasi dari wilayah-wilayah yang diduduki Israel di jalur Gaza. Mereka lalu menerobos separuh wilayah Gaza lainnya, melancarkan serangan dan kembali ke wilayah yang dilindungi Israel. Bentrokan antara Hamas dan geng kriminal ini menciptakan suasana yang tidak stabil di Gaza. Puncaknya, Hamas melakukan eksekusi publik terhadap 8 orang geng kriminal di alun-alun kota Gaza di hadapan banyak warga Palestina. Dengan situasi di lapangan yang masih genting, gencatan senjata dinilai bukanlah akhir bagi Gaza. Setidaknya inilah yang disampaikan oleh konsultan senior di program Timur Tengah dan Afrika Utara Chatham House, Yossi Mekelberg. Kepada Al Jazeera, Mekelberg mengatakan bahwa gencatan senjata terbaru ini sangat rapuh dan dapat berubah arah. Menurutnya, seluruh rencana harus mengarah pada solusi dua negara. Jika tidak, kekerasan akan terus terjadi di lapangan. Sementara analis Amerika Israel Gerson Baskin mengatakan sepanjang sejarah perjanjian antara Palestina dan Israel, semuanya telah dilanggar dengan satu dan lain cara. Maka bagi Baskin, jika ingin berhasil, Amerika harus terlibat setiap hari untuk memastikan langkah-langkah perdamaian yang disepakati konsisten dilaksanakan di lapangan. Di Gaza, gencatan senjata selalu terasa seperti jeda, bukan akhir. Sebuah keheningan yang rapuh yang setiap saat bisa pecah oleh peluru, oleh propaganda, dan kepentingan. Adu senjata mungkin terhenti sejenak, tapi perang narasi kian sengit dan pelik. Amerika dan sekutunya, Israel menuding Hamas. Hamas membalas tuduhan itu dengan tuduhan lain. Setiap pihak merasa benar, setiap serangan disebut pembelaan, setiap korban dianggap konsekuensi. Padahal di balik semua narasi besar tentang keamanan dan kedaulatan, ada kehidupan yang hancur, keluarga yang kehilangan, dan masa depan yang tertunda. Gencatan senjata semestinya bukan hanya jeda untuk mempersiapkan perang berikutnya, melainkan awal untuk menata ulang harapan akan Gaza yang lebih baik. Saksikan kabar lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.